kami membenarkan, kami meyakini bahwa Engkau adalah pemelihara kami, Engkau adalah Tuhan kami. Tapi saat itu belum ada saya, saat itu belum ada pembeda di antara kita. Saat itu kita semua disebut dengan arwah, dan alam itu dalam beberapa riwayat disebut sebagai alam dzat. Kita saat itu adalah potensi untuk menjadi Adam. Sekarang ini bashar, adami. Saat itu kita adalah potensi untuk menjadi berbeda di antara kita. Kita saat itu adalah potensi untuk memiliki syahwat. Kita saat itu adalah potensi untuk bisa bermaksiat dan juga bisa untuk taat. Sebagai sebuah potensi untuk menjadi Adam, untuk menjadi bashar, untuk menjadi saya, saat itu saya bukanlah saya. Wallahu a'lam. Bisa difahami atau tidak difahami, wallahu a'lam. Asal Anda berdiri ya. Gak apa-apa ya, boleh ya. Kalau sudah harus mikir gitu. Nah, ikhwan akhwat sekalian, min fadlikum, kalau kita berpikir, saya tidak ingin ceramah malam ini, ya. Saya ingin memanfaatkan ini sebagai satu kelas dan insya Allah Ta'ala menjadi nafi bagi saya khususnya dan kita semua. Kalau kita berbicara tentang keberadaan, saya katakan bahwa benda ini ada dan dia merupakan fisik, ya. Maka benda ini ketika kita namakan dengan handphone, penamaan itu sendiri menjadi sebuah identitas bagi dia, dan dia berbeda dengan mikrofon yang saya pegang ini. Jadi kalau misalnya saya mengatakan tolong ambilkan handphone saya, maka tidak akan ada orang kebingungan mana ini handphone. Dia pasti tahu, dia paham apa yang saya maksudkan. Ini yang dinamakan dengan identitas. Saya dengan wujud fisik dan saya berhadapan dengan antum sekalian, ini berbeda. Ana memiliki identitas yang membedakan diri ana dengan antum sekalian. Mafhum ya? Pada diri ana ini ada potensi untuk taat. Potensi untuk taat ini didorong oleh satu kesadaran bahwa saya adalah hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maula. Kesadaran ini, potensi untuk taat adalah sebuah kesadaran pada diri saya untuk saya menuhankan dia dan memuja dia. Kesadaran untuk taat adalah sebuah potensi ruhani yang ada pada diri saya, sehingga saya rindu kepada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh yang ada, potensi ruh, kekuatan ruhani yang saya miliki, ini adalah suatu keberadaan tanpa identitas, ya.
Kenapa? Karena ruh itu bukan jasad, ruh itu bukan fisik, sehingga ruh itu tidak memiliki identitas, tidak ada pembeda. Tidak bisa dikatakan bahwa roh itu ada di dalam diri saya. Karena kalau roh itu ada di dalam diri saya, berarti roh itu adalah jasad. Yang ada dalam diri saya ini adalah jantung, paru-paru, hati. Ini yang ada dalam diri saya. Otak, darah, ini yang ada dalam diri saya. Semuanya fisik. Tapi roh itu tidak ada dalam diri saya. Sebagaimana roh itu juga tidak terpisah dari diri saya. Apa sih roh itu? Roh itu adalah suatu nilai. Roh itu adalah kesucian. Roh itu adalah keagungan. Roh itu adalah cinta. Roh itu adalah harapan. Roh itu adalah keinginan untuk bersama dengan Tuhan. Roh itu adalah keinginan untuk mengabdi. Roh itu rindu kepada syahid. Roh itu adalah kecenderungan untuk berbagi. Roh itu adalah harapan untuk bisa membantu dan menolong selainnya. Roh itu adalah kerinduan terhadap ilmu. Roh itu adalah kepahlawanan, keadilan, dan kebijaksanaan. Ini adalah roh. Roh adalah suatu nilai. Roh adalah kesempurnaan yang bersumberkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Farruh bukan lagi sesuatu yang bersifat jasadi. Dalam doa Kumail, Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ya man bada'a khalqi, wahai engkau ya Allah yang memulai dalam menciptakan aku, wa dzikri, kemudian menamai aku, memberikan identitas kepada diriku. Jadi identitas itu datang setelah sebelumnya kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Bisa insya Allah paham dengan ini. Kalau kita ini tidak ada identitas dan kita tidak berbeda antara satu dengan yang lain, kita semua menginginkan Allah, kita semua cinta keindahan, kita semua adalah hamba yang mengakui keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita adalah satu. Kita adalah satu, dan hanya itulah kita yang dinamakan dengan roh. Jadi kalau antum berbicara bahwa manusia itu punya 3 kekuatan: kekuatan jasad, kekuatan jiwa, dan kekuatan rohani. Kekuatan rohani itu tidak bisa untuk mengatakan roh saya dengan rohnya Anda. Roh itu tidak berbagi, roh itu satu. Sama ketika antum cerita akal, akal ana dengan akal antum, ada. Karena akal itu satu. Yang berbeda antara kita itu adalah pola pikirnya. Yang berbeda di antara kita adalah kondisi kerja syaraf kita yang mendukung kita ini untuk cepat ataukah lambat di dalam berpikir. Yang berbeda di antara kita adalah kondisi tempat kita dibesarkan, sehingga ini menjadikan terjadinya perbedaan pola pikir di antara kita. Tapi akal kita semuanya sama, karena akal itu satu. Akal itu tidak ada bedanya. Akal itu tanpa identitas. Pemikiran ana dengan pemikiran antum boleh berbeda, tetapi
akal yang dicipta oleh Allah itu adalah sama. Nah, wujud yang dinamakan dengan ruh, wujud yang tanpa identitas, wujud yang dia merupakan kesempurnaan dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sebuah keberadaan, suatu nilai keindahan yang setiap manusia berhasil kembali kepadanya, yang setiap manusia berhasil mencapainya, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna. Karena roh itu tadi adalah keinginan untuk berkorban. Semua orang mengatakan berkorban itu adalah baik, membantu itu adalah baik, menolong itu adalah baik, sesuatu yang baik. Berjuang untuk kebenaran itu adalah baik. Kita tanya, batasannya berjuang itu apa sih? Nah, ini susah. Batasan berjuang ini berbeda-beda, tidak sama. Ketika kondisi dan ideologi atau pola pikir orang berbeda, maka dia punya batasan sendiri dalam berjuang. Kita boleh berjuang, tetapi tidak boleh konyol, mati, apa, jangan. Berbeda dengan cara berpikir Imam Husain. Imam Husain berjuangnya adalah dengan cara saya mati. Nah, ini beda lagi. Kemenangan saya adalah dengan kematian saya. Sementara ada yang mengatakan tidak, yang namanya saya berhasil dalam berjuang itu adalah ketika saya menciptakan perubahan dan saya tetap hidup. Ini baru berhasil. Kalau saya mati tidak ada gunanya yang namanya perjuangan. Ini berbeda. Nah, definisi berjuang menurut ruh itu seperti apa sebenarnya? Ketika kita ini ingin kembali kepada penciptaan awal yang Allah mengatakan belum memiliki identitas sebagai satu kesatuan yang sempurna, yaitu nilai ruhaniyah, di mana nilai ruhani itu adalah kecintaan kepada Allah. Misalnya, cinta pada Allah itu apa? Kalau ditanyakan kepada kita, apakah kita mencintai Allah? Kita yakin bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada kadar cinta pada mukminin. Ada mereka yang juga selain mencintai Allah, dia juga mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabaikan cinta seperti ini. Kita tanya, berarti kalau cinta kepada Allah itu kita tidak cinta kepada selainnya. Sama ketika Imam Ali bertanya pada Sayyidah Zainab, wahai putriku, apakah engkau mencintai Allah? Sayyidah Zainab mengatakan, aku mencintainya wahai ayah. Apakah engkau mencintai aku? Sayyidah Zainab mengatakan, aku mencintaimu. Kata Imam Ali, kalau begitu engkau tidak cinta kepada Allah, dikarenakan engkau cinta kepada. Kata Sayyidah Zainab, aku mencintai